Presiden Joko Widodo tegaskan kebijakan lockdown tidak akan menyelesaikan masalah. Lantas kebijakan apa yang paling tepat dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi di Indonesia? Sudah hadir bersama kami staf sus Mensesnek Valdo Maldini dan mantan Direktur WHO Asia Tenggara Pak Chandra Yoga. Selamat malam Valdo dan Pak Chandra. Halo, malam Mbak Anissa. Baik, Valdo banyak yang mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah bisa dibilang kebijakan nanggung. Lockdown tidak, hidup berdampingan pun juga tidak. Dan pada saat angka mulai naik, masyarakat ribut lockdown, pada saat sudah diberlakukan PPKM, ribut ingin dicabut. Jadi sebenarnya seperti apa keputusan atau strategi dari pemerintah? Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi memang pemerintah sedang bekerja keras untuk menyusun rencana yang komprehensif agar kita bisa keluar dari pandemi seperti sekarang gitu. Karena memang kita yakin sekali kemungkinan ini bukan jadi pandemi yang terakhir. Kita nggak tahu nanti akan jadi pandemi apalagi modelnya gitu. Jadi disinilah kita harus berbicara tentang bagaimana membangun kelembagaan negara yang adaptif. Dalam hal ini kemarin ketika Bapak Presiden turun ke bawah melakukan pengecekan obat di apotek-apotek di samping rumah kita, mengecek tabung oksigen dan juga melakukan bagi-bagi bantuan, ini bukan hanya belusukan, tapi untuk memastikan sistem yang ada itu terintegrasi dan juga komprehensif. Apakah birokrasi kita sampai ke akar rumput? Apakah kita juga bisa melihat toko-toko obat langganan kita di samping tetangga kanan kiri kita tuh obatnya ready stock? Nah, ini juga merupakan sebuah upaya untuk membangun keseimbangan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu kita sangat yakin bahwa sistem ini akan bisa diterapkan untuk di masa depan juga siapapun yang akan menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Ini juga bukan hanya sekedar belusukan biasa, bukan hanya sekedar ekonomi biasa saja, tapi nyawa memang menjadi prioritas selalu. Jadi ekonomi sehat. Begitu keseimbangan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Baik, karena memang ini ya. Baik, saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, Anda melihatnya keseimbangan atau kompromi antara masalah kesehatan, politik, dan ekonomi di Indonesia dalam menelurkan kebijakan terkait COVID-19. Apakah cukup seimbang atau banyak yang mengatakan bahwa kaki kesehatan ini lebih lemah daripada kaki ekonominya? Saya bicara dari kacamata kesehatan saja ya, ada dua hal. Nomor satu, kita tahu bahwa untuk menanggulangi pandemi itu ada 3 caranya. 1, pembatasan sosial. 2, tes, trace, and treat. 3, soal vaksinasi. Pembatasan sosial itu lebar sekali ya. Yang paling sederhana pembatasan sosial adalah pemakaian masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kemudian kalau mau lebih maju lagi mungkin lockdown mikro dulu, lockdown darurat, lockdown 4, 3, 2, 1, atau PPKM mikro, PPKM darurat, atau level 1, 2, 3, 4 atau lockdown. Jadi ini semua termasuk pembatasan sosial. Nah, tapi ini nggak akan jalan kalau tes dan treat tidak dilakukan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan. Ya, saya kira pemerintah sudah menargetkan 400.000 orang yang dites, tadinya menargetkan 15 orang yang ditrace, sekarang turun jadi 8. 400.000 orang target itu cukup atau tidak? Kalau kita ambil India ya kan Bapak Presiden pada waktu Munas Kadin menyampaikan bahwa beliau sudah komunikasi dengan Perdana Menteri India. Kalau India mentes 1 hari 2 juta, penduduk dia 4 kali kita. Jadi kalau 2 juta dibagi 4, 500.000. Tapi kalau mau 400.000 saya pikir itu cukup bagus. Tapi kalau kita lihat angkanya pada waktu hari pertama PPKM darurat itu dites 110.000, kemudian naik sampai 3 kali di atas 200.000, kemudian turun lagi. Jadi itu harus dinaikkan memang. Itu tesnya. Tapi tracingnya juga, saya dulu pernah disebut-sebut 30, 15, kemarin disebut 8, berapapun angkanya sih terserah, tapi yang jelas target itu harus dicapai. Itu yang kedua. Yang ketiga soal vaksinasi. Jadi karena tadi sudah Kadung ngomong India itu memvaksinasi 8 juta orang sehari. Kalau kita 1/4 penduduknya India, maka kita harusnya memvaksinasi 2 juta orang sehari. Kita pernah memvaksinasi 2 juta sehari, tapi harusnya continue. Jadi kalau 3-3-nya ini jalan, kemudian pembatasan sosial yang mau pakai PPKM level 1, 2, 3, 4 atau apapun itu, tapi harus 3-3-nya harus jalan, baru program itu bisa sukses, dan itu yang sudah terjadi di banyak negara. Itu yang saya pikir perlu ditekankan. Jadi kita jangan terjebak hanya bilang ini lockdown, nggak lockdown, itu satu sisi memang, tapi tes and trace harus jalan, vaksinasi harus jalan. Saya kira dua-duanya harus dijalankan, dan targetnya sudah ada.
akan bagus kalau kita bisa capai target-target yang sudah ditetapkan oleh. Baik, saya kembali ke Valdo. Valdo, ada yang memprediksi bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang keluar paling terakhir dari pandemi COVID-19. Prediksi-prediksi seperti ini sudah patut diperhitungkan karena dulu banyak yang memprediksi angka COVID akan ada second wave setelah Idul Fitri, pun terjadi demikian. Iya, berbicara tadi dari Pak Chandra ya, untuk bicara tentang pembatasan. Memang sekarang saja kita melihat untuk masuk ke Indonesia pun tidak main-main. Memang orang ke bandara, ke hotel, itu juga harus dikarantina langsung. Ini kan jalan kebijakannya yang perlu kita sama-sama ketahui gitu. Saya juga sudah cek beberapa orang yang ingin masuk ke Indonesia dan memang tidak lockdown ini kan bukan berarti melepas semuanya gitu. Jadi di dalam hal ini kami kira pandemik ini kan isu global, Mbak. Jadi kami sangat yakin bahwa tidak ada negara yang bisa keluar sendiri. Semuanya pengen keluar bareng-bareng gitu loh. Jadi hari ini nyawa merupakan prioritas, maka kebijakan PPKM harus diambil gitu. Jadi kami kira mungkin kita perlu berhenti ya untuk memperdebatkan antara ekonomi atau nyawa. Keduanya adalah faktor yang saling menguatkan. Dan hari ini kita melihat pedagang kecil sudah beraktivitas kembali dan kita juga melihat bentuk keberpihakan ke pemerintah di sini gitu. Namun kita juga tetap memikirkan nakes kita yang sudah bekerja keras. Dan berbicara lagi tentang PPKM gitu ya, jangan dilihat sebagai kebijakan yang mematikan gitu, tapi upaya untuk mengoptimalkan. Karena tadi di awal kita berbicara tentang sistem. Jadi kalau seandainya Mbak, tadi dibilang kalau Singapura bebas gitu kan, Indonesia tuh nggak lepas gitu ya. Mereka juga nggak bisa jalan, kan itu sempat terjadi kemarin gitu loh kan. Ya, jadi ini memang kan? gamenya solidaritas bersama gitu loh Mbak, kalau menurut kami. Baik, Valdo, prediksi tersebut muncul karena memang memang didasarkan pada penanganan Indonesia terhadap COVID-19 sejak awal yang cenderung ada yang bilang cenderung meremehkan, ada yang bilang cenderung menyepelekan COVID-19 di saat beberapa negara lain sudah mulai lockdown. Indonesia bisa bilang di Asia Tenggara yang terakhir di lockdown. Sampai terakhir kebijakannya pun tidak lockdown total, tapi ya masih kayak semi lockdown, masih dibilang kebijakannya setengah-setengah. Iya, jadi memang kan banyak yang bilang bahwa berjilid-jilid gitu. Ya, jadi memang kami kira bahwa PPKM berjilid-jilid ini juga adalah sebuah strategi untuk keluar dari masalah gitu. Kita kan butuh waktu untuk mendiskusikan, memikirkan strateginya yang paling adaptif, yang paling terbaik untuk menang dari pandemi ini. Dan kami kira itulah maknanya dari PPKM itu. Berjilid-jilid, diperpanjang beberapa hari, ada keputusan. Ini biar dinamis gitu loh Mbak. Jadi memang ada perkembangan terakhir yang memang terus dipantau oleh pemerintah. Melakukan gas dan rem, dan yaitu menemukan posisi terbaik antara kesehatan dan ekonomi tadi yang disampaikan Pak Presiden berulang kali. Baik, saya ke Pak Chandra. Pak Chandra, kalau menurut Anda dengan prediksi itu setuju? Kalau dilihat dari penanganan Indonesia dalam COVID-19. Oke, begini. Prediksi itu sudah banyak sekali dibuat orang. Pada waktu awal-awal pandemi ini juga ada prediksi bahwa akan berhenti bulan September, Oktober, November. Jadi sekarang ini situasi masih sangat susah diprediksi. Jadi orang bisa saja membuat prediksi, tapi kita lihat saja apa yang terjadi. Kalau menurut saya, daripada kita sibuk memprediksi, lebih bagus kita sibuk bekerja keras gitu untuk melakukan itu. Yang 3 hal saya sampaikan tadi, pembatasan sosial, test, trace, and treat, dan juga soal vaksinasi. Dan untuk itu sekarang sudah berjalan, kita evaluasi. Evaluasi paling nggak dari 2 sisi. Evaluasi dari sisi epidemiologi dan evaluasi dari sisi pelayanan kesehatan. Setiap hari kita dengar evaluasi dari sisi epidemiologi, jumlah kasus, jumlah tes. Cuman saya saya mengusulkan ada 2 hal yang sangat penting. Nomor 1, jumlah orang meninggal. Jumlah orang meninggal itu tinggi sekali. Gitu. Kalau kita balik lagi ke India tuh waktu India paling tinggi itu 5.000 orang. Penduduk dia 4 kali kita balik lagi. Jadi kalau kita 1.250 itu sama dengan India paling tinggi. Kita pernah di atas 2.000, hari ini 1.700 sekian. Jadi dan kalau orang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi. Jadi tolong itu jadi perhatian penting. Yang kedua soal positivity rate yang 25%. India itu pernah 27%, sekarang India itu 2,1%. Jadi 25% itu menunjukkan community transmission yang tinggi-tingginya. Itu tolong diperhatikan juga. Dan yang ketiga yang belum sering diucapkan adalah soal Arnold, angka reproduktif atau reproductive number dengan varian Delta.
tiga parameter ini harus jadi parameter utama dari kacamata epidemiologi. Sementara dari kacamata pelayanan kesehatan, kita semua sepakat bahwa apalagi di Jakarta sekarang antrian di IGD itu praktis sudah berkurang atau praktis tidak ada begitu ya. Jadi dari kacamata itu oke. Tapi dari kacamata nakes kita mesti lihat terus. Kita tahu baru-baru ini ID juga mengeluarkan jumlah kematian petugas kesehatan sangat tinggi. Jadi saya sangat mengusulkan agar nakes ini dijaga betul-betul sehingga dari kacamata pelayanan kesehatan ini bisa berjalan walaupun sekarang memang relatif bor sudah turun. Tapi kalau bor ini turun tapi yang atas sumbernya tidak selesai-selesai maka bor ini bisa naik lagi. Jadi saya usulkan semuanya jalan bersama-sama. Sumbernya Kemudian itu balik lagi kira-kira soal apa, Prof? level 1. Sumbernya itu apa, Prof? Sumbernya tadi penularan di masyarakat. Kalau 25% itu salah satu yang paling tinggi itu sekarang. Baik. Malaysia saja yang sekarang sedang tinggi-tingginya itu 9%. Seperti saya sampaikan, si India yang dulu 27%, sekarang positivity rate hanya 2,1%. Jadi itu harus turun. India dalam kurun waktu berapa sejak second wave, Prof? India itu turun dalam waktu sebulan dia turun 1/4. Jadi pada waktu paling tinggi puncaknya India itu 400.000 jumlah kasus baru. Dalam waktu sebulan turun jadi 100. Jadi kalau kita mau menganggap yang 50.000 itu adalah kasus tertinggi kemarin itu, mudah-mudahan kita bisa turun jadi 25.000. Hari ini masih 41. Jadi kita masih tunggulah yang mana yang upaya yang paling keras. Saya sih lebih senang mengucapkan bicara soal ke depan. Kita lakukan maksimal supaya kasus ini bisa terkendali. Ini demi kita semua ya, demi kita semua. Valdo, Indonesia 1 bulan bisa turun sampai 2,1 layaknya India? Ya, Targetnya sebenarnya begini Mbak. Jadi ingin menyampaikan juga bahwa dalam hal ini kan no one can left behind. Gitu. Semuanya kan juga kesulitan. Gitu loh. Ya, tadi kita lihat India dan Vietnam hari ini juga rise kasusnya gitu kan. Jadi kita itu kan tidak punya pengalaman kayak Spanish flu, ya beda dengan negara-negara yang berpengalaman gitu, atau bicara SARS sebelumnya gitu, kayak beberapa negara yang sudah berpengalaman. Jadi makanya orientasi yang perlu disampaikan adalah mewariskan sebuah sistem yang adaptif gitu loh, sistem yang kuat. Dan ya tadi Pak Chandra juga sampaikan gitu bahwa per hari jumlah nakes itu banyak dan kami memohon ya terutama untuk teman-teman yang kemarin sempat ingin bikin kerumunan gitu, tidak ada larangan untuk menyampaikan pendapat, demo tidak dilarang tapi berkerumun jangan gitu. Baik. Karena nakes kita ibarat serdadu perang kita lah dan harus kita jaga-jaga semua. Jadi di sini kita ingin menyampaikan bahwa solusi angka-angka tadi yang diharapkan itu memang ya tadi memang dari kita untuk kita, keluarga kita dan bangsa kita tentunya. Baik, terima kasih Valdo Maldini, staf sus Mensesnek Republik Indonesia, dan Prof. Chandra Yoga, mantan Direktur WHO Asia Tenggara, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan memang untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang terpenting adalah kepatuhan masyarakat.